Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Teman-teman, kembali sama Pak Dewarno. Sekarang kita akan bahas ini teman-teman. Kenapa channel teman-teman sulit berkembang? Susah mendapatkan subscribe dan jam tayang sebagai syarat monetisasi. Apa sebabnya? Ada 4 sebab teman-teman. Yang pertama, penyebabnya dari diri teman-teman sendiri. Nanti kita bahas. Yang kedua, penyebabnya teman-teman kurang memahami apa arti dan maksud dari YouTube dan kurang memahami aturan pedoman YouTube, program partner YouTube. Dan yang ketiga, teman-teman kurang memahami penonton YouTube. Yang keempat, teman-teman kurang memahami advertising atau AdSense yang memberikan iklan. Jadi ada 4 hal teman-teman. Pertama, dari diri sendiri. Kedua, aturan pedoman YouTube dan YouTube itu sendiri apa. Yang ketiga, tidak memahami tentang penonton YouTube. Yang keempat, tidak memahami advertising, yaitu AdSense yang memberi iklan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kalau dari diri sendiri ada 3 hal. 1, minat. Kedua, bakat. Yang ketiga, kemampuan. Itu di diri teman-teman. Yang berikutnya, yang hal kedua, tentang YouTube dan aturan pedoman YouTube, program partner YouTube. Teman-teman, gini teman-teman, YouTube itu platform web berbagi video. Jadi teman-teman harus paham itu. YouTube itu tempat berbagi video yang punya channel. Tapi bagi yang nggak punya channel, bisa tempat untuk menonton video-video yang disajikan oleh YouTube dari hasil karya teman-teman konten kreator dari seluruh penjuru negara yang tergabung dalam program YouTube. Ya. Terus yang ketiga, persoalan penonton. Nah, teman-teman harus bisa memahami apa yang dicari penonton. Pada dasarnya ada 3 hal yang dicari penonton. 1, hiburan yang menyenangkan, nyari video yang menyenangkan buat penonton. Ya, senangnya bagaimana? Kesenangan itu relatif. Pada dasarnya itu intinya menghibur. Harus memahami ke penonton, buat video yang bisa menyenangkan penonton apa? Menghibur. Itu 1. Yang kedua, dia bisa bermanfaat. Penonton bisa merasakan manfaatnya. Ya. Itu di penonton. Tadi diri teman-teman, YouTube dan program partner YouTube dan penonton. Nah, yang keempat, advertising atau AdSense yang memberi iklan, yang berikan pemasukan kepada teman-teman sebagai konten kreator dan pemasukan untuk YouTube dari biaya iklan teman-teman. Jadi mata rantai 4 mata rantai itu jadi 1. Nah, disinilah kalau teman-teman tidak memahami 4 mata rantai itu, teman-teman ya wajar kalau kesulitan. Nah,
Oleh karena itu kita akan bahas satu dulu tentang yang pertama, minat, bakat, dan kemampuan. Ya, nanti kalau yang satunya kita bahas di video berikutnya. Kita bahas satu dulu tentang di diri teman-teman yang menghambat channel teman-teman tidak berkembang, sulit untuk mendapatkan subscribe dan jam tayang. Ketika dimonet pun banyak kecewa dan menyesal, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang harapan dapat setelah dimonet dapat gaji gede. Ternyata setelah dimonet untuk mengumpulkan $10 aja susah, $100 sangat susah. Itu faktanya seperti itu teman. Kenapa? Karena teman-teman hanya ada dua hal yang kebanyakan. Pertama, minat. Ya. Minatnya itu karena tertarik mendengar, menyaksikan atau kabar buruk. Wah, kalau jadi YouTuber gajinya besar, kaya raya segala macam. Akhirnya tertarik, minatlah jadi YouTuber. Hanya minat yang diutamakan, ya. Hanya minat. Tapi itu nggak salah. Nggak salah, itu udah bagus, luar biasa teman-teman. Ada minat itu udah bagus. Karena di YouTube itu harus minat, bakat, dan kemampuan. Nah, ketika minat udah dilaksanakan, buat channel itu udah satu minat, upload video apa udah satu minat. Nah, tinggal dari bakat di sini teman-teman. Bakat teman-teman sebenarnya misalnya di olahraga, tapi teman-teman pengen cepat viral, buat konten YouTube yang lucu-lucu, misalnya cari yang kayak pelawak segala macam misalnya. Karena hobi teman-teman di olahraga, membuatnya di dunia lawak misalnya, biar cepat terkenal misalnya dan viral, kan seperti itu. Nah, ini yang keliru teman-teman. Kenapa keliru? Kalau membuat misalnya lawak, dagelan segala macam kan gitu kan, itu kan perlu tim. Sedangkan teman-teman itu di olahraga, harusnya teman-teman membuat kontennya olahraga. Ya kayak emak-emak misalnya, harusnya buat konten itu memasak tak ya, kan gitu ya Bang. Tapi emak-emak buat kontennya bola, ya nggak nyambung. Tapi ada pemain bola perempuan, ada, bisa dibuat kalau emak-emak itu masuk tim bola. Kalau tim voli masih mending. Nah, ini tim bola kan terbatas, bola wanita. Bahkan di dunia udah ada bola wanita kan. Tapi pada dasarnya mama itu ya memasak aja, nggak usah ikut-ikutan bola kan gitu. Apalagi udah emak-emak kan gitu kan. Nah, yang pemain bola biar yang remaja misalnya. Nah, disinilah yang salah penempatannya, hanya ikut-ikutan gitu teman-teman. Nah, disinilah dari bakat. Seandainya bukan bakat, misalnya dengan profesi teman-teman, ya. Contohnya profesi ini yang sangat sederhana aja. Ada seorang tenaga kerja migran. Dia di Arab Saudi. Dia seorang pembantu rumah tangga, memasak di sana. Akhirnya memasak dibuat misalnya masak di Timur Tengah, masakan Timur Tengah dibuat konten. Akhirnya mereka sukses hanya memasak teman-teman. Kan gitu kan. Nah, jadi ini bisa disesuaikan juga kalau bukan bakat dengan profesinya teman-teman. Kenapa? Kalau dengan profesi atau bakat itu bisa dibuat konten kapan aja, bisa dibuat, nggak kehabisan ide teman-teman. Ya, nah disinilah ya. Tadi satu minat buat channel, kedua bakat atau profesi, yang ketiga kemampuan teman-teman. Nah, sedangkan di dunia YouTube ini kan dunia baru.
Ya. Di program partner itu kan jelas YouTube mencari partner konten kreator, bukan cari YouTuber. Tapi konten kreator bermitra dengan YouTube namanya YouTuber. Tapi kalau hanya YouTuber berkali-kali punya konten buat video diupload, jadilah YouTuber. Kan begitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang ketiga tadi tentang kemampuan. Di YouTube itu harus punya kemampuan buat video, kemampuan edit video, kemampuan banyak belajar di video-video YouTube. Banyak itu yang diajarkan, apapun ada yang teman-teman cari di YouTube, apapun yang teman-teman butuhkan ada. Jadi kemampuan belajar, melihat video-video di YouTube, mana yang bisa mendapatkan manfaat untuk teman-teman, untuk kemajuan channel teman-teman. Nah, disinilah kita bangun. Setelah tadi minatnya sudah, bakat atau profesi atau pekerjaan teman-teman jadikan konten, baru di kemampuan. Tingkatkan kemampuan untuk membuat video. Ketika kita punya mampu di video, berarti bisa rutin dan konsisten upload, channel teman-teman mudah berkembang teman-teman. Jangan berbalik-balik. Kita tidak membuat video tapi ngejar subscribe, itu terbalik-balik teman-teman. Kita nggak usah ngejar subscribe tapi berkarya buat video teman-teman. Buat video sesuai aturan YouTube, yaitu konten kreator, kreatif membuat video. Subscribe dengan sendirinya akan datang, kan itu kan. Di YouTube tidak mengajarkan, oh subscribe yang alami, nggak ada teman-teman. Subscribe yang alami itu seperti apa, subscribe yang nggak alami seperti apa. Di YouTube nggak ada bahasa misalnya subscribe alami, itu nggak ada teman-teman. Nah, nanti ada yang palsu kan gitu kan, wah repot nanti teman-teman, kan gitu kan. Jadi di aturan pedoman YouTube itu nggak ada istilah subscribe alami, itu nggak ada. Hanya Anda mau bergabung jadilah konten kreator. Nah, kalau teman-teman mau bergabung ya harus kreatif buat video teman-teman, diasah kemampuannya. Bisa ikutin di video Pak Dewarno cara belajar membuat video, dan kuncinya bisa membuat video itu teman-teman harus percaya diri. Bagaimana bisa dapat yang percaya diri? Belajar dan latihan teman-teman buat video. Apapun hasilnya, belajar dan latihan. Karena percaya diri nggak ada yang jual teman-teman. Mau dibeli berapapun juga nggak ada yang jual. Kalau ada yang jual percaya diri, saya beli, saya borong. Gitu loh teman-teman. Teman-teman gak usah ribet-ribet, tinggal beli berapa harganya. Kalau ada yang jual percaya diri, nggak ada yang jual teman-teman. Kalau nggak percaya, buktikanlah, cari toko di mana kalau ada yang jual. Kabari Pak Dewarno ya. Kan gitu teman-teman. Hanya bisa latihan dan belajar teman-teman. Nah, inilah yang kita bahas, satu hal tentang kenapa channel teman-teman sulit berkembang. Itu coba koreksi di teman-teman sendiri. Tingkatkan tadi minatnya sudah ada, coba minat atau mungkin seprofesinya, dan ini kemampuan teman-teman. Yang berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana tentang memahami penonton YouTube, bagaimana bisa memahami pedoman aturan YouTube. Kita akan bahas nanti apa itu sebenarnya YouTube. Dan nanti kita di video berikutnya kita akan bahas apa itu advertising atau action, ya itu advertising teman-teman ya. Itu jadi pengepul iklan dari mana-mana, dia ngepul kayak biro teman-teman, kayak biro iklan ya. Kalau surat-surat biro jasa, tapi kalau iklan biro iklan teman-teman.
namanya advertising, yaitulah aksen, itu disebut adsense itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman itu kalau gabung ke YouTube jadi program partner YouTube, diwajibkan menjadi konten kreator. Makanya dikasih waktu dan belajar 1 tahun itu teman-teman ya. Kita bahas nanti di video berikutnya tentang apa itu bisa memahami penonton teman-teman. Oke, terima kasih, salam sukses YouTuber pemula.